Ayo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madhab Smolowaru. Kali ini kita akan membicarakan berbagai hal mengenai kehidupan mahasiswa. Karena tema tidak ada batasan, maka kita mulai saja pendapat dari Bagus tentang dunia mahasiswa itu bagaimana. Sisik meleknya, silakan Bagus. Nanti dulu aja cerita tentang magang kita. Wes, nah kok. Bagus, jangan begitu. Jangan melempar opsi. Oke, kalau teman-teman masih belum ada referensi tentang bagaimana harusnya kehidupan mahasiswa, saya minta tolong kepada pepunden kita bersama, Cak Pardi. Cak, jadi mahasiswa itu harusnya gimana sih, Cak? Yang ideal. Biasanya jenengan ini banyak sekali ujaran-ujaran, lalu wejangan-wejangan. Silakan Cak Pardi. Kalau saya ini kan mengamati mahasiswa sekarang itu lain dengan mahasiswa zaman dulu, saya dulu, Pak Ali. Sekarang itu mahasiswa sekarang itu kurang prihatin. Kurang prihatinnya begini. Sekarang itu mahasiswa itu sudah lupa dari seperti kacang, lupa dengan kulitnya. Salah satunya terutama zamannya sekarang itu memang saya memaklumi mahasiswa sekarang dengan dahulu itu sangat memaklumi karena apa? Dengan adanya teknologi sekarang itu sangat mempengaruhi dengan perilaku mahasiswa. Kalau zaman saya dulu itu namanya mahasiswa rendah hati, sopan santun terhadap sesama itu diutamakan. Kalau sekarang itu sudah hilang sopan santun, keramahan terhadap sesama itu sudah hilang. Maka dari itu saya mengatakan kurang prihatinnya itu selalu bertanya, tidak mau salah satu membaca pengumuman yang sudah ditempelkan oleh pegawai, tanya aja lah, itulah salah satu kurang prihatin, kurang berusaha informasi itu jangan tanya tapi harus dibaca pengumuman itu. Jadinya itu jangan merepotkan orang lain tapi harus berusaha sendiri, padahal sudah disiapkan oleh petugas. Itu salah satu. Dan gaya hidupnya itu lain dengan mahasiswa dahulu. Itu masalahnya apa? Gaya hidup anak sekarang itu sudah lain daripada yang lain. Belum mendapat penghasilan sudah merokok, gaya makannya sudah seperti orang pengusaha. Gaya hidupnya orang tua sampai mencarikan uang, HP-nya aja sekarang harganya jutaan, padahal orang tua di rumah HP-nya harga 250. Kurang prihatinnya di situ. Lah, saya sebagai seorang pegawai di Untak yang paling sepuh mulai tahun 84 di Untak itu, saya merasa prihatin. Prihatin saya bagaimana? Kalau dulu mahasiswa itu kalau pada waktu ujian itu patuh terhadap pengawas. Tapi kalau sekarang, aduh. Haji. Disuruh diam aja sudah enggak mau. Subhanallah. Seakan-akan mantang dengan pengawas. Padahal pengawas itu punya hak tidak meluluskan mahasiswa. Iya salah. Iya kan? Sekarang habis, jangan ini ujian. Jangan
nyontek, ternyata di dalam HP itu tuh ada catatan repean semua. Catatan sipil. Begitu itu nanti apakah nanti itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ya kok ujung-ujung kita Tuhan. Masalahnya apa? Aturannya ujian itu tidak boleh menyontek, tapi kok menyontek. Nah itulah, itu berat bagi mahasiswa sekarang. Ya saya mohon kepada adik-adik saya mahasiswa ini harus selalu introspek diri dengan situasi sekarang. Karena apa? Mencari uang orang tua sekarang itu sulit. Terus nilai uang itu tidak ada harga, tidak ada nilainya. Maka dari itu mohon ikutlah prihatin dengan keadaan sekarang. Masalahnya kasihan pada orang tua. Nanti perbuatan Anda itu akan dibalas oleh perbuatanmu sendiri. Suatu saat kamu punya anak, nanti ya seperti itu, pasti itu, yakin dengan itu, janjinya Allah itu. Aduh, Seberat apapun akan kukembalikan kepada. Maka dari itu jangan hura-hura, jangan. Nanti kalau kamu punya anak, adik-adik mahasiswa ini punya anak, terus anaknya seperti perilaku Anda, rasanya gimana? Hati-hati itu, pembalasan menunggu. Ya Allah, kok menakutkan gini. Maka dari itu seorang, makanya adik-adik ini ada yang jurusan komunikasi, nantinya terjun ke jurnalistik, wartawan. Maka dari itu kalau jadi wartawan harus hati-hati. Apa yang dibicarakan, apa yang ditulis harus berani. A ya A, B ya B. Itu. Masalahnya apa? Nanti ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. A dibilang B, nah itu jangan sampai menggok dengan menggok. Jangan sampai Belok, Cak. belok Kok ke menggok? A dibuat C, C dibuat D. Nah itu nanti ada pertanggungan jawab. Maka dari itu awas, hati-hati, semua akan dikembalikan kepada. Demikian ulasan dari saya, dari dikatakan Pak Aludin, katanya saya bini sepuh, ya bini sepuh, masalah mulai tahun 84 sampai sekarang saya menduduki di FISIP, ya dulunya di ekonomi pernah, di perpustakaan pernah, jadi satpam ya pernah, di akademi ya pernah. Dan sekarang saya menduduki di FISIP. Maka dari itu mahasiswa-mahasiswa FISIP, mari kita memawas diri dan prihatin, jangan kuliah masih minta uang sama orang tua tapi gaya hidupnya seperti bos. Nah, itu kasihan orang tua. Nanti ingatlah, perbuatan Anda itu nanti akan dikembalikan oleh Allah. Makanya gaya hidup yang seperti itu tinggal nunggu aja, nanti akan mendapat balasan dari Allah. Demikian, walaupun murad marid, kata-kata saya itu simpang siur, arahnya itu sebetulnya baik, cuman ya tidak biasa menghadap kamera Akhirnya terpecotol gitu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Aludin sebagai senior saya. Kalau umur tua saya, tapi masalah ilmu senior saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Terima kasih wacananya, Cak Pardi. Ini kebalik sebenarnya, Cak Pardi itu yang senior saya. Ketika saya mahasiswa, beliau yang melayani saya. Public service-nya luar biasa tegas, sehingga kalau beliau pas jaga loket itu yang paling saya takuti dia. Saya mending nunggu petugas yang lain baru saya berani maju ke loket itu. Allah ke amit-amit, ya Allah. Saya gila ketemu ya. Iya, baru saja Cak Pardi tadi memberikan wejangan kepada kita semua, khususnya mahasiswa. Ditengarai oleh Cak Pardi ada perubahan perilaku. Kalau dikomparasikan dengan
perilaku mahasiswa dulu. Memang mahasiswa tempo dulu itu ramah, santun. Balik nih Pak. Jadi sangat familiar ya mahasiswa dulu dengan lingkungan, ramah, santun, sopan dan gemar menyapa. Tenggang rasanya tinggi, solidaritasnya juga kompak. Nah, kalau dibanding dengan mahasiswa sekarang, sopan santunnya mahasiswa sekarang ini simbolis. Ketemu dosen, ketemu petugas itu salaman, cium tangan. Tapi ini kan tidak merepresentasikan apa yang di dalam kolbunya. Karena di luar cium tangan itu ya itu tadi seperti yang ditengarai Pak Parti bahwa mahasiswa saiki ini agak bagaimana ya? Agak seperti cuek, egois, lalu asik dengan dunianya sendiri. Nah, barangkali perubahan semacam ini membawa dampak pada respon pada mereka, sehingga petugas seringkali juga merasa prihatin dan kecewa responnya. Lalu kemudian masalah, nah ini Cak Pardi tadi menengarai bahwa mahasiswa sekarang tradisi bacanya ini menurun, offline maksudnya, karena mereka keasikan membaca yang sifatnya online. Yang tadi dikatakan handphonenya harganya berjuta-juta, sementara orang tuanya HP-nya hanya 200.000. Nah, karena larut dengan tradisi baca online itu, sehingga pengumuman-pengumuman yang sifatnya offline semacam itu diabaikan. Nah, ini tentu saja merepotkan. Wallahu a'lam bisawab ya. Kita ini udahlah, tidak pernah benar, yang benar hanya Tuhan. Tapi minimal kita telah punya ikhtiar besar untuk mendekati kebenaran itu sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.